Sudah ya. Nanti Mbak siapa? Oke, Mbak Haya sisa merecord. Sudah ya. Oke, saya mulai untuk menjelaskan materi persamaan linear. Nah, Bu Ima mau share screen dulu di buku konsep. Nah, sudah masuk share screen-nya? Sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, persamaan linear, sebelum kita mempelajari mengenai persamaan linear, kita telaah dulu, kita pelajari dulu mengenai kalimat terbuka. Ya, apa itu kalimat terbuka? Siapa yang bisa kalimat terbuka? Sebutkan kelas dan NIM. Pokoknya yang aktif ini saya catat. Silakan. Nama Azalaila Salsabila, NIM 145 dari kelas 2C. Ya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Maksudnya bagaimana itu? X itu menunjukkan bilangan genap. X bisa bernilai salah jika X sama dengan 3, X bisa bernilai benar jika X sama dengan 4. Oke, jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ya, kalimat terbuka itu masih memuat variabel bebas. Misalkan di sini sudah ada contohnya, X adalah bilangan genap. Nah, itu kan masih memuat variabel bebas, sehingga dari kalimat tersebut X adalah bilangan genap itu disebut kalimat terbuka karena belum bisa ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Ya, X adalah bilangan genap, benar atau salah? Ayo dijawab benar atau salah? X adalah bilangan genap? Salah. Siapa yang bilang salah tadi? Buanter muni. X adalah bilangan genap, benar atau salah? Bisa salah, bisa benar. Benar, Bu. Nah, bisa benar, bisa salah, gitu ya. Tadi ada yang menjawab seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai kalimat terbuka. Dia belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Paham belum? Sampun, Bu. Misalkan begini, gedung itu tingginya 150 meter, misalkan. Bisa ditentukan nilai kebenarannya atau tidak? Bisa. Bisa, ya, bisa benar, bisa salah. Nah, itu disebut kalimat tertutup. Ya, jadi lawan dari kalimat terbuka itu adalah kalimat tertutup. Kalau kalimat terbuka itu belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, tapi kalimat tertutup bisa ditentukan nilai kebenarannya. Ya, bisa boleh salah, boleh benar. Yang penting bisa ditentukan nilai kebenarannya. Itu disebut kalimat tertutup. Saya berikan contoh lagi. Presiden Indonesia saat ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Itu disebut kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Kalimat tertutup. Kalimat Tertutup. tertutup. Ya, atau disebut sebagai pernyataan, ya. Kalimat tertutup atau disebut sebagai pernyataan, sama saja. Ya. Jadi tadi saya memberikan contoh Presiden Indonesia saat ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu disebut sebagai suatu pernyataan atau kalimat tertutup. Nah, pernyataan itu bernilai benar atau salah? Yang tadi saya berikan contohnya. Salah. Salah. Ya, jadi itu contoh dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup atau suatu pernyataan. Sampai di sini sudah paham? Paham. Insya Allah. Ya, oke. Kemudian saya lanjutkan kesamaan. Kesamaan itu adalah suatu pernyataan benar yang memuat tanda sama dengan. Pernyataan benar ya, diingat-ingat. Contohnya,
3 kali 4 sama dengan 12. Itu kan pernyataan yang benar. Nah, pernyataan benar itu memuat tanda sama dengan. Nah, itu disebut kesamaan. Kemudian ada lagi persamaan. Jadi kesamaan sama persamaan itu berbeda. Kalau kesamaan itu pernyataannya bernilai benar. Tapi kalau persamaan itu adalah suatu kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Tahu bedanya? Coba dilihat contohnya. Pengertian dan contohnya. Tahu bedanya? Kesamaan itu adalah suatu pernyataan benar ya yang memuat tanda sama dengan. 3 kali 4 itu kan sama dengan 12. Itu kan pernyataan benar. Ya kan? Paham sampai di sini? Paham. Nah, tapi kalau persamaan itu adalah kalimat terbuka. Tadi ya yang masih memuat variabel. Nah, contohnya 3x dikurangi 5 sama dengan 14. Nah, itu masih ada variabelnya dan ada tanda hubungnya sama dengan. Nah, itu disebut suatu persamaan. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, kalau jelas saya lanjutkan, oke. Kemudian sifat-sifat persamaan. Sifat-sifat persamaan itu ada 2. Yang pertama sifat aditif dan yang kedua sifat multiplikatif. Kalau aditif itu penjumlahan, kalau multiplikatif apa? Kalau multiplikatif? Dikali. Perkalian. Ya. Jadi menurut sifat persamaan itu, kalau sifat aditif itu berarti kalau ruas kiri dengan suatu bilangan dan ruas kanan ditambahkan suatu bilangan, hasilnya itu sama. Ya, paham ya? Kemudian, kalau multiplikatif itu dikalikan, ya pengali. Nah, langsung saja kita masuk ke persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan linier satu variabel? Siapa yang bisa? Persamaan linier satu variabel adalah sebutkan kelas dan NIM. Halo? Persamaan linier satu variabel apa itu? Persamaan garis lurus yang mempunyai satu variabel atau berubah. Ya. Persamaan yang mempunyai satu variabel atau peubah. Ya. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B. Nah, ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0. Mengapa A tidak boleh sama dengan 0? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tadi bentuk umum persamaan linier satu variabel itu adalah AX ditambah B sama dengan 0. Tetapi A-nya tidak boleh 0. Mengapa? Siapa yang bisa? Halo? Halo, halo? Karena X harus memuat variabel di depannya itu. Karena X harus memuat variabel di depannya. Variabelnya apa di sini kalau bentuk umumnya AX ditambah B? Variabelnya adalah 2X, 3. Oke, sebentar. Tadi yang menjawab siapa, Mbak? Siapa? Saya, Bu. Halo? Iya. Siapa namanya? Siapa? Aza. Mbak Aza. Oke, tadi Mbak Aza menjawab bahwa bagaimana Mbak Aza? X harus memuat variabel di depannya. X A bisa harus angka
2 atau seterusnya. X harus memuat variabel. Tadi Mbak Azab mengatakan seperti itu ya. Ya, Nah, dari AX ditambah B sama dengan 0, yang disebut sebagai variabel itu yang mana? X. X. Nah, A itu apa namanya? A itu apa namanya? Konstanta. Konstanta apa koefisien? Efisien. Koefisien ya. Jadi yang di depannya variabel itu namanya adalah koefisien. Jadi A-nya tidak boleh 0 karena X itu butuh koefisien yang tidak 0 biar AX ditambah B sama dengan 0 itu bisa terpenuhi. Udah enggak? Tadi kan persamaan linear satu variabel itu yang memuat satu variabel atau peubah, ya kan? Misalkan A-nya saya ganti 2. Berarti persamaannya menjadi 2X ditambah B sama dengan 0. Paham sampai di sini? Paham. Paham, Bu. Nah, kalau misalkan A-nya saya ubah menjadi 0, berarti apa jadinya? 0X ditambah B sama dengan 0. Nah, ini sama aja dengan apa? Kalau 0X ditambah B sama dengan 0. 0 kali X berapa? 0. 0. Berarti tinggal apa persamaan ini? B. B sama dengan 0. B Nah. sama dengan kalau bentuknya seperti ini, apakah dia memenuhi bentuk umum persamaan linear satu variabel? tidak. 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 Nah, itu alasannya mengapa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sudah paham? Sudah. Oke. Yang lainnya masih menyimak apa tidur siang ini? Nyimak, Bu. Oke, nyimak ya. Nyimak, Bu. Ya dijawab nek Bu Ima takon, ya tak kira do tidur siang. Ya. Kemudian sekarang saya beri contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 kali X kurangi 2 ditambah 2 kali 5X ditambah 4 sama dengan 2 kali 2X kurangi 5 ditambah 3 kali X dikurangi 2. Ya. Caranya bagaimana untuk menyelesaikan ini? Ayo, jangan tidur siang. Dijawab pertanyaannya Bu Hima. dikalikan dulu. Dikalikan. Kalau ada kurung, ada suatu bilangan di depannya, dikalikan dulu. Ya, berarti 3 kali X. 3 kali X, hasilnya adalah 3X, kemudian 3 kali min 2. 3 kali negatif 2. Jangan lupa kalau begini, itu negatif 2-nya juga harus dikalikan 3. Ya, jangan hanya depannya aja yang dikalikan. Oke, bisa ya? Masih ingat ya? Bisa. Oke, ditambah 2 kali 5X berarti 10X. Ditambah 2 kali 4. 2 kali 4. 2 kali 4, 8. Terus sama dengan yang sebelah kanan, tinggal dikalikan. 4X dikurangi 10. Kurangi 10X. Enggak ada X-nya. Ditambah 3X. 4X dikurangi 10 ditambah 3X dikurangi 6. 6. Ya. Baru kita kelompokkan. Yang ada X-nya kita taruh di sebelah kiri. Yang tidak ada X-nya ditaruh di sebelah kanan. Bisa ya, kalau pindah ruas harus ganti apa? Negatif. Tanda operasinya. Tanda operasinya. Oke. Kalau di sini langsung saya jelaskan 13X ditambah 2 sama dengan 7X dikurangi 16. Nah, ini ada 7X di sebelah ruas kanan, berarti kalau pindah kiri menjadi negatif. pengurangan ya.
Kalau yang di sebelah kanan awalnya negatif 16 saja, kemudian 2-nya dipindah ke sebelah kanan, harus dikurangi. Sehingga didapatkan X-nya adalah negatif Negatif 3. 3. Jadi himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah negatif 3. 3. Himpunannya adalah negatif 3. Sampai di sini paham? Paham. Gampang ya? Kemudian langsung saya lanjutkan persamaan linear dengan 2 variabel. Ya. Kalau tadi satu variabel itu memuat satu variabel, berarti persamaan linear 2 variabel itu mempunyai berapa variabel? 2 variabel. 2. Oke. Contohnya sudah ada di contoh 8. 5x ditambah 7y sama dengan 27. Oke. Nah, variabelnya tidak harus x dan y. Ya. Bisa pakai alfa beta, boleh pakai A, B, C, D, boleh pakai X, KLMN dan seterusnya, ya, tidak harus XY. Nah, untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan cara grafik, menggambar grafiknya atau persamaannya. Kemudian yang kedua cara substitusi, yang ketiga eliminasi, dan yang keempat adalah cara campuran. Nah, dari cara-cara ini, ada yang belum bisa atau ada yang belum pernah mengenal penyelesaian menggunakan 4 cara ini? Atau sudah pernah mengenal semua? Sudah pernah tapi lupa, Bu. Halo? Sudah pernah ya? Saya yakin sudah pernah, ini materi SMP ya. Nah, yang pertama cara grafik ya, cara grafik itu berarti persamaan itu kan kalau digambar menjadi persamaan 2 variabel ya. Kalau digambar itu menjadi sebuah garis lurus. Ya. Nah, kalau mencari penyelesaian sistem persamaan linear, kalau ada 2 persamaan berarti kita gambar 2 garis itu dan temukan titik potongnya. Nah, titik potong itu adalah penyelesaiannya. Kita bisa lihat contoh di halaman 86. Ya, gambar yang pertama langkahnya gambarlah masing-masing persamaan dengan bidang kartesius. Nah, kemudian yang kedua penyelesaiannya merupakan titik potong dari kedua grafik. Ya, contoh 9 di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x dikurangi y sama dengan 4 dan x ditambah y sama dengan 5. Bagaimana cara kalian menggambar persamaan ini? Masih ingat tidak? Masih. Bagaimana caranya? Harus menentukan titik potongnya dulu. Titik potong di mana? Titik 0, Bu. Titik 0 yang dibuat 0 yang mana? X dan Y. X dan Y-nya. Saya berikan contoh yang pertama di sini 2X dikurangi Y sama dengan 4 ya. Kemudian kita mau menggambar persamaan ini. Yang lebih mudah kita buat tabel seperti ini. Kita buat X-nya 0 dan nanti Y-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0? 2. Kalau Negatif X-nya 4. 0? Kalau X-nya 0 berarti Negatif 2 4. kali 0 dikurangi Y sama dengan 4. Negatif Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan? Negatif 4. Jadi di sini negatif 4. Diisikan di Y ya, karena tadi yang ketemu Y. Yeah. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Y-nya 0. X-nya berapa? X-nya 2. X-nya
X-nya 2. Sehingga dari persamaan yang pertama ini kita peroleh titik berapa ini? 0, negatif 4 dan 2,0. 2,0. Nah, ini yang kita gunakan untuk menggambar di sini. Itu baru persamaan pertama. Ya. Kita lihat ke bawah. 0, negatif 4, ini titiknya. Dan 2,0. Nah, ini ada 2 titik, kemudian ditarik garis. Nah, ini adalah garis dari persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 4. Paham sampai di sini? Paham. Paham ya? Untuk persamaan kedua juga sama caranya. X ditambah Y sama dengan 5. Kalau kita buat X-nya 0, maka Y-nya berapa? Y 5. 5. Kalau Y-nya 0, X-nya adalah 5. 5. Ya. Sehingga kita peroleh titik berapa itu? 0,5 dan 5,0. ya, 0,5 dan 5,0. Kita gambar di koordinat kartesius. 0,5 dan 5,0 di sini. Kita tarik garis sehingga kita peroleh garis yang kedua. Nah, di antara garis pertama dan garis kedua, apakah ada yang berpotongan? Ada. Ada. Di titik berapa? 3,2. Nah, ini sebagai himpunan penyelesaiannya. Ya, paham? Paham. Paham. Itu kalau mencari himpunan penyelesaian menggunakan metode grafik. Paham ya? Atau sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Paham? Boleh saya lanjutkan? Lanjut, Bu. Lanjut, yuk. Nah, sekarang yang kedua adalah dengan cara substitusi. Ya. Dengan cara substitusi, itu berarti metode untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan cara mengganti atau mensubstitusi salah satu variabelnya. Saya yakin dulu sudah pernah mempelajari ini. Ini saya jelaskan lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3X ditambah Y sama dengan 10 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 30. Kita lakukan salah satu dari persamaan itu kita ganti dulu. Misalkan kita ambil persamaan yang pertama yang mudah. Karena sudah ada Y berkoefisien 1. Ya. Berarti kalau kita ubah menjadi bentuk Y itu sama dengan berapa? Y sama dengan? Min 3X plus 10. Ayo dibiasakan jangan pakai min sama plus ya. Berapa ini? 10 dikurangi 3X. 3X ya. Boleh kalau misalkan negatif 3X-nya kamu taruh depan boleh ya. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan 3X ditambah Y sama dengan 10, tetapi dalam bentuk Y sama dengan. Sudah paham sampai di sini? Paham. Tinggal dipindah ruas saja. Nah, persamaan yang kita ubah ini tadi, Y sama dengan, ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Berarti bagaimana? 2X ditambah 3Y sama dengan 30. Maka kita bisa mengganti nilai Y-nya menjadi berapa? 10 dikurangi 3X sama dengan 30. Ya. Terus bagaimana ini? 2X ditambah 30 terus dikurangi 9X sama dengan 30. Dikurangi Terus 9X yang bisa kita jumlahkan yang mana ini?
2x dikurangi 9x. 2x dikurangi 9x sama dengan Men 7. Negatif 7x. dulu. Sama dengan berapa dulu ini? Oh, 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, ya, kalau persamaan itu harus diselesaikan dulu ke kanannya, baru ke bawah ya. Berarti iya, berapa siap, 2x dikurangi 9x? 0. Oke, 2x dikurangi 9x berapa? Negatif 7x. Sama dengan 0. x sama dengan 7. 0. x-nya sama dengan 0. 0 ya. Masih ingat ya dulu sudah pernah saya singgung 0 dibagi negatif 7 hasilnya berapa? Yuk, jam loro aku taruh di sini. 0. 0 ya. Nah, itu baru ketemu nilai x-nya. Kalau sudah ketemu x-nya 0, kita substitusikan ke bentuk Y sama dengan 10 dikurangi 3x. Boleh kamu masukkan ke persamaan 1, boleh, persamaan kedua boleh ya. Jadinya Ya. berapa? 10 dikurangi 3 Dikurangi kali 3 0 kali hasilnya 10. 10. Sehingga HP-nya ini sebagai nilai X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 10. 10. Sampai di sini paham? Paham. Paham, oke. Kemudian cara eliminasi. Nah, ini saya rasa cara eliminasi itu cara yang paling sering digunakan. Ya. Pasti kalian sudah tidak asing dengan cara eliminasi. Ya. Nah, di sini ada contoh langsung saja ya. Contoh 11, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi. Berarti bagaimana untuk mengerjakan eliminasi dengan contoh itu? Ayo, iku sopo sing guyu bantere? Pol. Gimana kalau cara eliminasi? Kalau di sini ada persamaan 8x ditambah 4y sama dengan 24 dan x ditambah y sama dengan 2, diapakan ini? Disamakan salah satu koefisien. Ya, disamakan salah satu koefisien variabelnya. Ya, kita bisa mengalihkan yang atas ini dengan berapa? 8. Yang atas dikali dengan 1. 1, yang bawah dikali 8. 8. Berarti ini kan nanti yang disamakan X-nya. Iya. Ya. Berarti nanti ketemunya yang Y dulu. Ya, enggak apa-apa. 8X ditambah 4Y sama dengan 24. Yang bawah berapa? 8x ditambah 8y sama dengan 16. Kemudian diapakan ini? Dikurangi. Kalau di sini tandanya sama, ini kan positif semua, itu tandanya dikurangi. Misalkan di sini tandanya negatif semua juga dikurangi. Pokoknya kalau tandanya sama itu dikurangi. Kalau tandanya berbeda ditambahkan biar hasilnya 0. Ya. Ini berapa aja hasilnya? Negatif 4y sama dengan 4y sama dengan 8. Sama dengan y sama dengan Negatif. negatif 2. Ini baru ketemu y. Kita masukkan. Oh, ini cara eliminasi ya. Cara eliminasi berarti untuk mencari nilai x sama seperti tadi. Ya, tetapi kita harus mengalihkannya dengan berapa? Kali 4. Dikali, yang atas dikali berapa? 1. Yang bawah kali 4. 4. Berarti berapa ini? 8x ditambah 4y sama dengan 24. Yang bawah 4x ditambah 4y sama dengan 4y sama dengan 8. 8. Terus ini Kurangi. 8x kurangi 4x 4x
sama dengan 16. Berarti X sama dengan X sama dengan 4. 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 4, negatif 2. Ya, HP-nya adalah 4, negatif 2. 2. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Nah, itu kalau menggunakan cara eliminasi. Kalau dengan cara campuran itu bisa kamu menggunakan eliminasi dan substitusi. Ya. Bisa ya? Paham belum? Paham. Kalau campuran itu berarti nanti kamu boleh menggunakan eliminasi dulu baru ke substitusi. Ya. Langsung ya, cara campuran tidak saya jelaskan ya. Ya. Iya, Bu. Nah, sekarang di halaman 90 itu ada soal cerita. Saya rasa ini sih mudah ya. Sudah sering mengerjakan soal seperti ini. Raya membeli sabun mandi dan sikat gigi di toko kelontong. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, dipahami 1 menit soalnya. Sudah dibaca soalnya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi soal itu ada berapa variabel? 2 Kita variabel. bisa membuat berapa variabel? Misalkan apa? X dan Y. Misalkan variabelnya kita gunakan X dan Y. Yang kita misalkan X yang mana? Sabun mandi. Sabun mandi. Yang kita misalkan yang kita misalkan Y, Sikat gigi. sikat gigi, ya. Nah, dari soal itu yang bisa kita tuliskan apa saja? Jika Raya membeli 2 buah sabun mandi dan 5 sikat gigi, dia harus membayar Rp20.000. Berarti bagaimana ini model matematikanya? X 2X ditambah plus 5Y 5Y sama dengan Rp20.000. Oke, jangan plus loh ya, tambah. Terus yang kedua, untuk 3 sabun mandi, Tambah 4Y. Tambah 4Y sama dengan 19.500. ini sudah ada 2 persamaan. Oke. Kemudian untuk mencari berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan Raya jika dia membeli sebuah sabun mandi dan sebuah sikat gigi, berarti yang ditanyakan apa ini? X plus Y. X Plus Y. X ditambah Y. Ditambah X Y. tambah Y. Oke. Nah, untuk mencari X dan Y sudah bisa ya? Sudah bisa? Ya, oke. Tidak saya ulangi lagi penjelasannya karena di sini juga sudah ada. Nah, sekarang latihan soal. Latihan soal saya minta untuk mengerjakan yang nomor 1A dan nomor 3. Ya, silakan dikerjakan, yang saya beri waktu 2 menit. Ya, yang sudah bisa nanti silakan menunjukkan jawabannya. Nanti dulu dicoba semuanya, walaupun ada yang sudah mengerjakan, nunggu temennya dulu. Yuk semuanya mengerjakan dulu.